Pernah nggak kamu merasa hidupmu berjalan, tapi nggak pernah benar-benar maju? Bangun tidur, capek. Lihat kamar, pusing. Buka HP, langsung sesak. Scroll sosial media, langsung ngerasa kurang. Seakan-akan hidupmu dipenuhi hal yang kamu nggak minta. Barang yang kamu beli karena impulsif. Kegiatan yang kamu lakukan karena terpaksa. Ekspektasi yang kamu kejar hanya supaya terlihat cukup. Padahal, kalau kamu berhenti sebentar dan benar-benar merhatiin hidupmu, kamu mungkin akan kaget. Karena 70% hal yang bikin hidupmu berat sebenarnya bukan tanggung jawabmu, bukan kebutuhanmu, bukan kemauanmu. Hidupmu penuh, tapi hatimu kosong. Ruangmu ramai, tapi kepalamu bising. Dan itu, tanpa kamu sadari, membentuk hidupmu jadi labirin. Banyak jalan, tapi nggak ada arah. Sekarang, gue mau ajak kamu keluar dari labirin itu. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Melalui satu pilihan kecil, memulai hidup yang minimalis. Minimalis bukan tentang ruangan putih atau barang sedikit. Bukan tentang gaya hidup estetik yang sering kamu lihat di TikTok. Minimalis adalah perjalanan pulang ke diri kamu sendiri. Perjalanan untuk berhenti hidup dari harus dan mulai hidup dari butuh. Kalau kamu siap, mari kita masuk ke langkah pertama. Coba lihat sekeliling ruanganmu. Ada barang yang kamu simpan bertahun-tahun. Ada baju yang kamu pikir bakal dipakai, tapi akhirnya cuma jadi pajangan. Ada barang hadiah dari orang yang bahkan sudah nggak ada di hidupmu. Ada kertas, nota, barang kecil yang kamu biarkan menumpuk karena nanti aja. Padahal, di balik setiap barang itu, ada cerita kecil yang tidak kamu sadari. Declutter bukan tentang bersih-bersih. Declutter adalah tentang berani bertanya, apakah aku masih membutuhkan masa lalu ini? Karena banyak orang jatuh bukan karena masa depan, tapi karena mereka nggak bisa melepaskan masa lalu yang sebenarnya sudah selesai. Mulailah dari barang yang paling gampang. Barang yang rusak, barang yang duplikat, barang yang kamu simpan karena rasa bersalah. Buang, sumbang, lepas. Dan perhatikan apa yang terjadi. Tiba-tiba kamu bisa bernafas lebih lega. Tiba-tiba kepalamu lebih jernih. Tiba-tiba kamu merasa ruangmu hidup lagi. Karena ketika kamu mengosongkan ruang, kamu juga mengosongkan beban mental yang selama ini nggak pernah kamu sadari. Ruang yang rapi menciptakan ritme hidup yang rapi. Kita hidup di era yang semuanya instan. Satu klik barang datang. Satu scroll muncul godaan baru. Satu diskon langsung takut ketinggalan. Padahal belanja impulsif sering muncul ketika hati kita kosong. Kita cari pelarian. Kita cari dopamin cepat. Kita cari perasaan punya kendali. Padahal, yang kita beli bukan barang. Yang kita beli adalah pelarian. Coba ingat satu pengalaman. Pernahkah kamu beli sesuatu, dan beberapa hari kemudian barang itu cuma jadi pajangan? Itulah tanda bahwa kamu membeli emosi, bukan barang. Mulai hari ini, lakukan pause rule. Tunda 24 jam sebelum membeli sesuatu yang bukan kebutuhan harian. Selama 24 jam itu, tanyakan, apa yang sebenarnya aku cari? Barangnya atau rasa senang sesaat? Kamu bakal kaget. Ternyata banyak hal yang kamu inginkan hanya muncul ketika kamu lagi jenuh. Belanja yang sadar bukan membuatmu pelit, tapi membuatmu kembali mengenali dirimu sendiri. Kebanyakan orang nggak sadar, tapi HP-mu mungkin adalah sumber stres terbesar dalam hidupmu. Notifikasi yang bunyinya kecil, tapi efeknya besar. Setiap kali layar menyala, otakmu kehilangan fokus. Energi mentalmu pecah. Mood kamu berubah. Minimalis digital bukan berarti uninstall semua aplikasi, tapi mengatur ulang hubunganmu dengan dunia online. Coba evaluasi. Apakah aplikasi ini membuat hidupku lebih baik? Apakah akun ini membuatku termotivasi atau tertekan? Apakah aku benar-benar perlu tahu semua hal? Apakah setiap notifikasi layak mengganggu kedamaianku?
Terkadang, ketenangan datang ketika kamu mengurangi akses orang lain ke dirimu. Hidupmu bukan kotak pesan. Hidupmu bukan angka likes. Hidupmu bukan validasi dari orang-orang yang bahkan gak pernah kamu temui. Ketika kamu merapikan digitalmu, kamu sedang menciptakan ruang untuk kembali fokus ke dirimu, waktumu, hidupmu. Coba berhenti sebentar dan jawab dengan jujur. Hal apa yang paling kamu ingat dalam hidupmu? Apakah itu barang yang pernah kamu beli? Atau momen yang pernah kamu rasakan? Karena kalau kamu pikir lebih dalam, yang benar-benar tinggal di ingatanmu bukan benda, tapi perasaan. Perasaan saat kamu tertawa tanpa beban. Perasaan saat kamu merasa cukup. Perasaan saat kamu benar-benar hadir di suatu momen tanpa terganggu apapun. Barang tidak pernah memberi itu. Barang hanya memberi sensasi sesaat. Senang sebentar, lalu hilang. Dan setelah itu, kamu kembali mencari hal baru, barang baru, sensasi baru. Itu siklus yang gak pernah selesai. Minimalisme memutus siklus itu dengan cara sederhana, mengalihkan fokus dari memiliki menjadi mengalami. Bayangkan ini, kamu duduk di sebuah tempat sederhana, secangkir kopi di tanganmu, angin pelan menyentuh wajahmu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu tidak terburu-buru. Tidak ada notifikasi, tidak ada target, tidak ada tekanan. Hanya kamu dan momen itu. Itu sederhana. Tapi justru disitulah letak kekayaannya. Karena pengalaman tidak bisa dibeli ulang. Tidak bisa dipamerkan dengan angka. Tidak bisa diukur dengan harga. Tapi dia bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Minimalisme mengajak kamu untuk mulai mengumpulkan. Bukan barang, tapi cerita. Cerita tentang perjalanan kecil. Cerita tentang obrolan yang berarti. Cerita tentang waktu yang kamu habiskan dengan orang yang tepat. Cerita tentang dirimu yang perlahan mulai memahami hidup. Karena pada akhirnya, yang kamu bawa sampai tua bukan lemari penuh barang, tapi ingatan penuh makna. Dan di titik itu, kamu akan sadar, hidup yang kaya bukan yang penuh benda, tapi yang penuh pengalaman. Uang itu unik. Dia bisa bikin hidupmu nyaman. Tapi juga bisa bikin hidupmu kacau kalau kamu nggak sadar menggunakannya. Banyak orang capek bukan karena kurang uang, tapi karena uangnya tersebar ke terlalu banyak hal. Mereka tidak miskin. Mereka hanya tidak terarah. Hidup minimalis dalam finansial bukan berarti hidup kikir, bukan berarti menahan diri sampai merasa tersiksa, bukan berarti menolak kenyamanan. Justru sebaliknya, finansial minimalis adalah seni mengarahkan uangmu ke hal-hal yang membuat hidupmu lebih damai. Mulailah bertanya pada diri sendiri, kenapa aku selalu merasa uangku cepat habis? Kenapa aku punya banyak barang, tetapi hidupku tetap terasa berat? Apakah aku mengeluarkan uang untuk kebahagiaan atau untuk pelarian? Apakah aku membeli sesuatu agar terlihat mampu, bukan karena aku butuh? Karena seringkali kita membeli hal-hal kecil yang tidak terasa. Tetapi ketika dikumpulkan, mereka menghabiskan lebih banyak daripada yang kamu kira. Jajan kecil 5 kali seminggu, lebih mahal daripada satu makan enak yang benar-benar kamu nikmati. Langganan aplikasi yang kamu lupa, menguras tabungan daruratmu diam-diam. Cicilan yang kamu ambil karena FOMO mengikatmu berbulan-bulan. Ketika kamu mulai mengurangi kebocoran kecil ini, kamu mulai mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Ketenangan.
Ketenangan saat buka aplikasi bank dan tidak takut melihat saldo. Ketenangan saat belanja tanpa rasa bersalah. Ketenangan saat tahu bahwa pengeluaranmu punya arah. Finansial minimalis membuat kamu sadar bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah ini: hidup yang tenang, hidup yang lapang, hidup yang kamu pegang kendalinya. Dan ketenangan itu gak bisa dibeli oleh siapapun, kecuali oleh dirimu sendiri dengan keputusan-keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Kita hidup di dunia yang selalu berkata, kalau mau bahagia, kamu harus punya lebih. Punya barang ini baru bisa puas. Punya pencapaian besar baru bisa merasa berarti. Padahal, kalau kita berhenti sebentar dan melihat hidup, kita akan sadar sesuatu. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Bahkan seringnya, kebahagiaan datang saat kamu tidak mengejar apapun. Coba, ingat momen ketika kamu merasa damai. Tidur dengan kamar yang rapi, ketawa spontan karena hal sepele, duduk di tempat favorit sambil ngopi, jalan sore tanpa target, ngobrol jujur sama seseorang, mandi air hangat setelah hari panjang, bangun pagi dengan cahaya matahari masuk kamar. Tidak ada satupun di situ yang butuh uang banyak. Tidak ada satupun yang butuh barang mewah. Tidak ada satupun yang butuh pengakuan orang lain. Kebahagiaan itu sederhana, sunyi, halus, dan seringkali tidak terlihat. Ini yang sering terlupakan dalam hidup modern. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah kumpulan hal-hal kecil. Hidup minimalis mengajarkanmu untuk memperlambat langkah dan memperhatikan hal-hal kecil itu. Untuk merasa cukup meski tidak sempurna. Untuk bersyukur meski tidak berlebihan. Untuk menikmati meski tidak glamor. Karena ketika kamu belajar menikmati hal kecil, kamu sedang membangun fondasi kebahagiaan yang sangat stabil. Kebahagiaan yang tidak mudah diambil orang lain. Tidak dipengaruhi likes. Tidak goyah oleh pendapat orang. Tidak hilang karena kehilangan barang. Kebahagiaan seperti itu adalah kebahagiaan yang tahan lama. Banyak orang mengira minimalisme adalah tujuan akhir. Punya 30 barang, kamar kosong, lemari rapi, hidup teratur. Padahal sebenarnya, minimalisme bukan tentang hasil akhir. Minimalisme adalah tentang perjalanan. Perjalanan untuk mengurangi hal-hal yang mengaburkan dirimu dari hidup yang ingin kamu jalani. Perjalanan untuk belajar melepaskan hal-hal yang bukan milikmu lagi. Perjalanan untuk memahami bahwa tidak semua beban harus kamu pikul. Tidak semua hal harus kamu simpan. Tidak semua keinginan harus kamu turuti. Ada hari ketika kamu berhasil konsisten. Ada hari ketika kamu berantakan lagi. Ada hari ketika kamu belanja impulsif. Ada hari ketika kamu kembali ke kebiasaan lama. Itu semua normal. Minimalisme bukan tentang selalu benar, tapi tentang selalu kembali. Selalu kembali pada niat ini. Aku ingin hidup ringan. Aku ingin hidup tenang. Aku ingin hidup yang aku pilih sendiri. Minimalisme bukan tentang hidup dengan sedikit barang, tapi hidup dengan penuh arti. Bukan tentang memotong keinginan, tapi menyaring keinginan. Bukan tentang menghilangkan semuanya, tapi menyimpan yang penting saja. Minimalisme membuatmu melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Apa yang layak kamu pertahankan, apa yang sebenarnya menghambatmu, apa yang membuatmu tenang, apa yang membuatmu lelah, apa yang membuat hidupmu bermakna. Dan semakin jauh kamu berjalan, kamu akan sadar satu hal indah. Bahwa hidup yang sederhana adalah hidup yang paling mendalam. Sekarang, setelah semua yang kamu dengar, coba kamu diam sebentar. Tarik nafas pelan dan rasakan. Apakah hidupmu selama ini terlalu penuh?
Atau justru terlalu ramai sampai kamu nggak bisa mendengar dirimu sendiri? Karena seringkali kita tidak kekurangan apapun. Kita hanya kelebihan hal yang tidak penting. Kita kelebihan barang yang tidak kita butuhkan. Kita kelebihan distraksi yang tidak memberi nilai. Kita kelebihan keinginan yang sebenarnya bukan milik kita. Dan tanpa sadar, itu semua membuat kita menjauh dari satu hal yang paling penting, diri kita sendiri. Hidup minimalis bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang mengikuti tren, bukan tentang terlihat rapi di mata orang. Hidup minimalis adalah tentang pulang. Pulang ke versi dirimu yang lebih jujur, yang tidak butuh banyak hal untuk merasa cukup, yang tidak harus mengejar semua hal untuk merasa berarti. Dan mungkin perubahan ini tidak akan langsung terasa besar. Kamu mungkin hanya mulai dari hal kecil, membereskan satu sudut kamar, menghapus satu aplikasi, menolak satu keinginan impulsif, atau menikmati satu momen sederhana. Tapi justru dari situlah semuanya berubah. Sedikit demi sedikit, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Pikiranmu mulai lebih tenang, hatimu mulai lebih lega. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku tidak butuh sebanyak itu untuk bahagia. Dan itu adalah kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan untuk memiliki segalanya, tapi kebebasan untuk tidak lagi membutuhkan banyak hal. Hidup minimalis tidak membuat hidupmu kosong, justru membuat hidupmu penuh dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Waktu yang lebih berkualitas, hubungan yang lebih dalam, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih damai. Dan pada akhirnya, itulah hidup yang selama ini kamu cari. Bukan yang paling ramai, bukan yang paling mewah, tapi yang paling tenang. Jadi, mulai hari ini, pelan-pelan saja. Kurangi yang tidak perlu. Simpan yang berarti. Nikmati yang ada. Karena hidup tidak harus ribet untuk bisa bahagia. Dan mungkin versi terbaik dari dirimu bukan yang memiliki segalanya, tapi yang akhirnya merasa cukup.